Pada video kali ini kita akan membahas tentang pilar negara. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih kalau pilar negara itu ada 4. Apa saja? Yang pertama ada Pancasila. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga ada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir ada Bhinneka Tunggal Ika. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pilar negara yang pertama, yaitu Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5, dan juga sila yang berarti dasar atau asas. Jadi, Pancasila artinya adalah 5 dasar atau 5 asas. Di dalam syair pujian Empu Prapanca juga terdapat sebuah kalimat yang berbunyi, Yat Nagakwani Pancasila Kertasangka Biseka Krama, yang berarti 5 pantangan. Pantangannya apa saja? Yang pertama ada mateni atau membunuh, yang kedua ada maling atau mencuri, yang ketiga ada madon atau berzina, yang keempat ada mabok atau mabuk, dan yang terakhir adalah main atau berjudi. Jadi larangannya adalah larangan untuk membunuh, larangan untuk mencuri, larangan untuk berzina, larangan untuk mabok, dan larangan untuk berjudi. Nah, di dalam bahasa Sanskerta, kelima larangan ini diawali oleh kata ma. Mateni, maling, madon, mabok, dan main. Jadi larangan ini sering kali disebut sebagai malima atau molimo. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi, Pancasila sebagai sistem filsafat artinya Pancasila ini merupakan suatu keseluruhan yang bagian-bagiannya mempunyai hubungan saling kerjasama untuk tujuan tertentu. Sifatnya seperti apa? Ada 2 sifat. Yang pertama adalah bulat atau utuh, dan yang kedua adalah hierarkis piramidal. Bulat atau utuh artinya Pancasila ini merupakan satu keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan, baik itu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalau kita ambil satu sila saja dari kelima sila ini, maka 5 sila ini sudah tidak dapat disebut sebagai Pancasila. Nah, bagaimana dengan sifat yang kedua? Sifat yang kedua tadi kan hierarkis piramidal. Seperti yang terlihat pada gambar, jadi ada sila 1, 2, 3, 4, dan 5 di dalam sebuah piramid ini. Nah, artinya ada hubungan saling menjiwai dan dijiwai di dalam setiap sila. Sila yang berada di atasnya ini menjiwai sila yang ada di bawahnya. Sedangkan sila yang ada di bawahnya otomatis dijiwai oleh sila yang ada di atasnya. Jadi, sila pertama ini menjiwai sila kedua, 3, 4, dan 5. Bagaimana dengan sila kedua, 3, 4, dan 5? Otomatis sila kedua, 3, 4, dan 5 ini dijiwai oleh sila pertama. Nah, di sebelah kiri sudah saya tampilkan ada lambang sila, karena lambang sila ini cukup penting untuk dihafalkan, karena teman-teman juga harus tahu sila pertama itu lambangnya apa, sila kedua, 3, 4, dan 5 juga lambangnya apa. Nah, sudah saya tulis secara berurutan, jadi sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya adalah bintang. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya adalah rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya adalah pohon beringin. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini lambangnya adalah kepala banteng. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya adalah padi dan kapas. Jadi dekingnya secara berurutan dari sila pertama sampai sila kelima adalah birabe bapak. Bukan berabe bapak, tapi birabe bapak. Bintang, rantai, beringin, kepala banteng, dan padi kapas untuk sila yang kelima. Lanjut, kita akan bahas sejarah Pancasila. Jadi sudah terlihat ada kurun waktu dari tahun 1944 sampai dengan 1945. Apa saja rinciannya? Kita lihat di bawah ini. Jadi pada tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Jepang yang bernama Koiso ini memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya agar bangsa Indonesia merasa simpati dan bersedia membantu Jepang yang pada saat itu sudah mulai kalah melawan sekutu. Sebagai pemanis janjinya, pada tanggal 8 September tahun 1944, masih di tahun yang sama,
Jepang mengizinkan bendera Indonesia untuk dikibarkan, walaupun masih harus sejajar dengan bendera Jepang, dan juga izin untuk memutar lagu kebangsaan negara Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, selang 6 bulan setelah itu, tepatnya tanggal 1 Maret tahun 1945, pemerintah Jepang yang berada di Jawa menjanjikan pembentukan suatu badan yang bernama Dokuritsu Jumbi Kosakai atau BPUPKI. Nah, kemudian badan ini diumumkan pada tanggal 29 April di tahun yang sama. Terakhir, tanggal 28 Mei tahun 1945, kira-kira 2 bulan setelah tanggal 1 Maret pada saat pemerintah Jepang menjanjikan pembentukan BPUPKI, dilantiklah Ketua BPUPKI sekaligus meresmikan badan ini. Ketuanya yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakil ketua dan para anggotanya. Rinciannya ada di sini. Jadi, saya ulangi ya, ketuanya adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat, kemudian ketua mudanya ada Ichiban Ase, dan juga ada Raden Panji Suroso. Jadi, ketuanya ada 2 orang. Nah, untuk anggotanya ada 66 anggota ditambah 7. Rinciannya, 60 anggota adalah peserta sidang pada sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Kemudian ditambah 6 anggota tambahan yang hadir pada masa sidang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli. Dan terakhir, anggota istimewa ini adalah anggota yang berkewarganegaraan Jepang. Ada 7 orang. Selanjutnya, setelah pelantikan pada tanggal 28 Mei tahun 1945, BPUPKI langsung melaksanakan sidang. Nah, sidangnya dilaksanakan sebanyak 2 kali. Untuk sidang yang pertama atau sidang ke-1 itu pelaksanaannya dilaksanakan selama 4 hari pada tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai dengan 1 Juni di tahun yang sama. Jadi 4 hari ya, 29, 30, 31, dan 1 Juni. Nah, untuk sidang yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Bagaimana dengan masa yang ada di tengah-tengah ini? Maksudnya di antara sidang pertama dan kedua, karena memang jedanya itu cukup lama ya. Dari tanggal 1 Juni sampai 10 Juli itu ada 1 bulan lebih. Nah, di jeda sidang ini bisa kita sebut sebagai masa reses. Untuk rinciannya, rincian sidang pertama, kedua, dan juga masa reses kita akan bahas setelah ini. Jadi, di sidang pertama, tepatnya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, ada 3 tokoh nasional atau ada 3 pembicara yang mengusulkan rumusan dasar negara. Tokohnya siapa saja? Yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Dr. Supomo, dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Kemudian pada sidang pertama ini juga Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Apa tugas panitia kecil ini? Jadi panitia kecil yang berjumlah 8 orang atau yang sering kita sebut sebagai panitia 8 ini bertugas untuk menampung usul-usul yang diberikan oleh anggota sidang. Jadi akan banyak usul yang muncul pada saat sidang pertama itu, termasuk mengenai dasar negara, bentuk negara, pernyataan Indonesia merdeka, dan usul-usul lain. Nah, jadi panitia 8 ini bertugas untuk menampung usul tersebut yang kemudian nanti akan dibahas pada sidang yang kedua. Nah, untuk masa reses, jadi Soekarno selaku Ketua Panitia Kecil atau Panitia 8 ini mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usulan-usulan yang sudah disampaikan oleh anggota BPUPKI. Nah, sidang ini atau pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 21 Juni tahun 1945. Kemudian, pada masa reses ini juga dibentuklah panitia kecil lagi yang beranggotakan 9 orang atau kita sering menyebutnya panitia 9. Tugasnya apa? Panitia 9 ini adalah panitia yang bertugas atau berfokus untuk membahas dasar negara. Nah, terakhir, di masa reses ini juga dibentuklah Piagam Jakarta yang diresmikan pada tanggal 22 Juni tahun 1945 oleh Panitia 9. Next, kita bahas usulan dasar negara. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa di sidang pertama itu ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara. Ada Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Nah, kita bahas dari yang pertama ya. Yang pertama mengusulkan adalah Muhammad Yamin, yaitu tepatnya pada tanggal 29 Mei tahun 1945.
Apa saja yang diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin? Ada 5 usulan dasar negara. Yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua ada peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Dekingnya adalah Bamaturase. Ba adalah peri kebangsaan, Ma peri kemanusiaan, Tu itu peri ketuhanan, Ra peri kerakyatan, dan yang terakhir Se adalah kesejahteraan rakyat. Lanjut, usulan dasar negara yang kedua disampaikan oleh Dr. Supomo. Dr. Supomo mengusulkan usulan ini pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Ada 5 usulan juga. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, yang kelima adalah keadilan rakyat. Dekingnya, 1. Keluarga seimbang lahir batin dengan musyawarah sehingga adil. Itu ya. Lanjut ke usulan dasar negara yang terakhir adalah usulan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Pada saat ini, tepatnya tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara. Yang pertama, beliau mengusulkan Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena Pancasila ini artinya 5 dasar ya, seperti yang kita bahas di awal. Panca artinya 5, rukun Islam ada 5, kemudian larangan yang ada di dalam kitab Empu Prapanca juga ada 5. Jadi Insinyur Soekarno menganggap angka 5 ini sebagai angka keramat. Makanya di sini Insinyur Soekarno pertama kali menawarkan atau mengusulkan usulan dasar negara yang 5. Apa saja? Yang pertama ada nasionalisme, yang kedua ada internasionalisme, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Dekingnya, nasimu sejatinya dari Tuhan. Nasi, nasionalisme, I-nya internasionalisme, mufakat atau demokrasi, seja, kesejahteraan sosial, kemudian Tuhan artinya ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, di sidang pertama ini juga Insinyur Soekarno menawarkan opsi lain jika memang anggota sidang tidak menyetujui dengan usulan beliau yang 5 tadi, yang nasimu sejatinya dari Tuhan itu. Nah, ketika anggota sidang tidak setuju, Insinyur Soekarno menawarkan trisila. Trisila artinya 3 sila ya, apa saja? Yang pertama ada sosionasionalisme, yang kedua ada sosiodemokrasi, dan yang ketiga ada ketuhanan. Jika anggota sidang tidak setuju lagi dengan 3 sila ini, Insinyur Soekarno juga menawarkan Eka Sila, artinya 1 ya, Eka, 1. Apa silanya? Yaitu gotong royong. Kenapa gotong royong diangkat menjadi Eka Sila atau menjadi satu-satunya dasar yang ada atau yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada saat itu? Karena gotong royong ini merupakan nilai yang memang sudah ada di dalam diri bangsa Indonesia sejak dulu. Lanjut, kita akan bahas lahirnya Piagam Jakarta. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pada saat membahas pasca pelantikan BPUPKI, ada pembentukan Panitia 9 di masa reses. Jadi Panitia 9 ini kemudian membentuk Piagam Jakarta yang kemudian diresmikan pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Piagam Jakarta ini diberi nama Mukodimah oleh Insinyur Soekarno, sedangkan Muhammad Yamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta dan Sukirman Wijosanjoyo menyebutnya sebagai Gentleman Agreement. Jadi ada 3 nama pada saat itu ya. Selanjutnya kita akan bahas anggota Panitia 9. Sesuai dengan namanya, Panitia 9, jadi panitia ini memang terdiri dari 9 orang. Siapa saja? Ada Soekarno, kemudian ada Muhammad Hatta, yang ketiga ada Ahmad Subarjo, yang keempat ada Muhammad Yamin, yang kelima ada A. Maramis, yang keenam ada Abdul Kahar Muzakir, yang ketujuh ada Haji Agus Salim, yang kedelapan ada Wahid Hashim, dan yang terakhir adalah Abi Kusno Cokro Suroso. Dekingnya, Sutabaya Amis, kamu alim Wahabi. Nah, untuk Sutabaya Amis ini adalah tokoh kebangsaan atau tokoh kenegaraan, tokoh nasional, sedangkan Kahar Muzakir, Agus Salim, Wahid Hashim, dan Abi Kusno ini adalah tokoh agama. Selanjutnya kita akan bahas Piagam Jakarta. Jadi kalau dicermati, Piagam Jakarta ini sangat mirip dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang membuatnya berbeda hanyalah di sini,
yaitu ada 7 kata yang tertulis bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata ini kemudian dihapus dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Penghapusan atau penggantian kata ini dilatar belakangi adanya telepon atau usulan dari Opsir Kaigun yang menyampaikan bahwa ada 3 tokoh dari timur yang menyatakan ketidaksetujuannya atas redaksi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena redaksi ini dianggap dapat memecah belah Indonesia yang majemuk, Indonesia yang agamanya tidak hanya agama Islam. Siapa saja tokohnya? Yang pertama ada Johannes Latuharhari dari Ambon, kemudian yang kedua ada Samratulangi dari Minahasa, dan yang ketiga ada Igede Ketutpuja dari Bali. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi, kedudukan dan fungsi Pancasila di sini ada 11 poin. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir karena setiap poinnya sudah saya beri highlight warna merah ataupun biru untuk mempermudah teman-teman memahami setiap kedudukan maupun fungsinya. Kita mulai dari yang pertama. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Jadi, Pancasila sebagai perjanjian luhur ini artinya Pancasila digali dan juga disepakati. Digali dari apa? Pancasila digali dari sosial budaya bangsa Indonesia, kemudian disepakati oleh siapa? Oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa yang harus diamalkan dan juga dilestarikan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara dan juga penyelenggaraan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pancasila sebagai dasar negara ini juga disebut sebagai pengamalan Pancasila secara objektif karena pengamalannya atau implementasi Pancasilanya dilakukan secara menyeluruh oleh bangsa kita, oleh negara Indonesia. Kemudian, yang ketiga, kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, segala produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita, yang ada di negara Indonesia ini harus bersumber pada Pancasila. Jadi, ketika ada produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang tidak bersumber pada Pancasila atau bertentangan dengan Pancasila, maka produk hukum tersebut harus dicabut atau dihapus. Kemudian, yang keempat, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Artinya, Pancasila ini sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia. Cita-citanya adalah membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sedangkan tujuannya, kita sama-sama tahu ya, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada 4, seperti yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja? Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life boleh, atau pedoman hidup juga boleh. Artinya, Pancasila di sini digunakan sebagai pedoman atau petunjuk dalam bertingkah laku sehari-hari. Pancasila juga digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan bersama. Nah, yang keenam, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Artinya, Pancasila berperan sebagai nyawa atau sumber ataupun pandangan hidup serta ideologi bangsa yang menjadi ciri khusus bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang ketujuh, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila ini lahir bersama dengan Indonesia, di mana Pancasila ini memiliki ciri khas yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Apa ciri khasnya? Jadi Pancasila ini kan mengandung nilai-nilai ya, ada 5 nilai. Yang pertama nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Nah, nilai-nilai ini hanya dimiliki oleh Indonesia. Karena nilai ini diterapkan di dalam satu kesatuan tadi sebagai sebuah sistem, bukan dijalankan secara terpisah-pisah. Makanya ciri khas ini atau nilai-nilai ini hanya dimiliki oleh Indonesia. 8. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Artinya, Pancasila berperan sebagai pedoman sekaligus landasan manusia di dalam berperilaku guna mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Nah, kata kuncinya adalah pedoman dan juga landasan. Ini redaksinya hampir sama dengan kedudukan Pancasila yang kelima tadi, sebagai pandangan hidup bangsa, bahwa
Pancasila di sini juga digunakan sebagai pedoman atau petunjuk, tetapi yang membedakan adalah tujuannya. Jadi pedoman atau petunjuk dalam apa dulu ya? Kalau pandangan hidup, Pancasila ini digunakan sebagai pedoman atau petunjuk di dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan bersama. Nah, sedangkan ideologi, ini Pancasila digunakan sebagai pedoman atau petunjuk atau landasan boleh di dalam berperilaku guna mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi lebih luas seperti itu. Yang kesembilan, falsafah hidup bangsa. Jadi Pancasila ini sebagai falsafah, artinya Pancasila merupakan sarana yang diyakini paling benar, paling adil, dan paling bijaksana untuk apa? Untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Jadi kita harus meyakini dan menyadari bahwa bangsa Indonesia itu kan majemuk, beragam. Nah, yang bisa mempersatukan adalah Pancasila. Kedudukannya apa? Falsafah hidup bangsa. Yang ke-10, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Artinya, nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pancasila ini digunakan sebagai dasar atau kerangka acuan dalam apa? Dalam aspek pembangunan nasional. Baik itu aspek ekonomi, aspek politik, hukum, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, dan sebagainya. Jadi nilainya itu dijadikan sebagai tolak ukur dalam pembangunan tersebut. Kemudian yang terakhir, Pancasila sebagai sumber nilai. Artinya, seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menggunakan Pancasila ini sebagai dasar moral atau norma dan juga tolak ukur tentang baik dan benarnya suatu sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia.